Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan sholat Jumat Masjid Nurul Falah Palitro dengan khotib Bapak Kiai Haji Dr. Andes Sofyan Siddiq. Kemudian ini adalah Ustadz Dr. Haji Yudi mewakili DKM, dan ini Kiai Haji Ainun Najib selaku Imam Besar Masjid Nurul Falah. Inilah kegiatan khotib oleh Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi nujulis sulam. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kataba ala nafsihi rahmah, la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Al-An'am. Sidang Jumat yang berbahagia, pada khutbah hari ini khatib berwasiat pada diri sendiri, umumnya hadirin sekalian, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus-menerus menumbuh suburkan cinta dan kasih sayang di dalam hati kita, karena agama Islam adalah agama cinta, agama kasih sayang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah melekatkan dirinya dengan nama kasih sayang. Dalam surat An-Nisa disebutkan, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan menganiaya, menzalimi siapapun dan sedikit pun, tidak zalim. Bahkan sejak azali Allah berkata, inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku, kasih sayangku itu lebih cepat daripada murkaku. Dan dalam surat Al-An'am jelas menamakan dirinya, kata ba'ala nafsihir rahmah. Allah menamakan dirinya, melekatkan dirinya dengan kasih sayang. Hadirin, kasih sayang adalah kalimat indah. Cuma sayangnya keindahan itu seringkali disembunyikan, lalu dianiaya di balik sebuah yayasan atau program peduli sosial dan kasih sayang. Dan memang program kasih sayang adalah medan aniaya yang sangat menjanjikan. Berkisah tentang kasih sayang sangat menarik. Bahasa Nabi ketika mengkisahkannya, kata Nabi, dakhalatim ra'atin annar. Seorang perempuan masuk neraka, fi hirratin habasatha, disebabkan kucing yang dia kurung. Ini menarik bahasa Nabi. Perempuan itu tidak membunuh, dia masuk neraka
fi hirratin habasatha, gara-gara kucing yang dia kurung. Jadi tidak membunuh secara langsung. Yang dimaksud habasatha boleh jadi dia menghalangi kucing itu mencari makan sendiri, dan boleh jadi dia membiarkan kucing itu mati kelaparan karena tidak dikasih makan. Jadi bahasa Nabi tidak secara langsung perempuan itu masuk neraka karena membunuh seekor kucing, tapi karena mengurung seekor kucing. Hadirin, kisah hidup tidak terbatas pada perempuan dan kucing saja. Kita punya banyak perjalanan kisah hidup dalam mengarungi bahtera kehidupan ini, bukan hanya dengan kucing tapi beragam makhluk. Dan ternyata faktanya kita banyak sekelas dengan perempuan itu sebagai penyebab matinya si kucing. Kita bisa sebagai si kaya yang enggak peduli dengan hidup si fakir hingga mati kelaparan, sementara di rumah banyak makanan terbuang. Kita juga bisa sebagai dokter, perawat, atau pelayan kesehatan rumah sakit yang ogah-ogahan memberi pertolongan dan tindakan emergensi kepada pasien yang enggak bisa memberikan jawaban saat ditanya siapa yang nanggung biayanya, atau karena orang tersebut tidak beridentitas. Kita juga bisa sebagai orang yang cuma melihat diri yang layak dihargai sehingga mudah menipu sesama tanpa pernah merasa salah. Yang penting menguntungkan kita. Hadirin, Allah ciptakan kasih sayang. Dalam satu hadis qudsi rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari, innallaha khalaqar rahmata yauma khalaqaha. Pada hari Allah menciptakan kasih sayang, Allah ciptakan rahmat kasih sayang itu mi'ata rahmatin, 100 rahmat. Fa'amsaka indahu tis'an wa tis'ina rahmatan. Ia pegang untuknya 99 kasih sayang. Wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidatan. Sisanya yang satu rahmat itu kasih sayang Allah tebarkan kepada makhluknya. Dan dari kasih sayang yang satu itu kemudian membentuk menjadi 3 bentuk kasih sayang. Yang pertama, kasih sayang yang sudah di set up sejak azal, diprogram dengan cetak biru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, set up-nya kasih sayang orang tua terhadap anak. Itu sudah di set up dari sononya, kodrat. Karena dia kodrat, maka ciri kekuasaan dan keagungan Allah adalah kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Sementara anak tidak di set up untuk sayang pada orang tua. Jadi kalau orang tua sayang pada anaknya, jangan merasa berpahala, tapi justru sayang pada anak sudah di set up untuk berpahala. Lalu kalau anak tidak sayang pada orang tuanya karena memang tidak ada setup. Nah, yang aneh adalah kisah Ibrahim diperintah oleh Allah menyembelih putranya. Ini sama dengan merusak setupnya sendiri. Allah men-setup kasih sayang orang tua terhadap anak. Sementara perintah satu lagi, Allah suruh Ibrahim menyembelih putranya. Ini sama dengan menghancurkan setupnya sendiri. Karena itu jagat semesta seolah protes. Pisau yang mestinya bisa menyembelih gak bisa. Dan perwakilan jagat semesta disimbolkan oleh jeritan para malaikat.
yang memohon kepada Allah untuk menggantikan Ismail dengan kibas atau dengan seekor domba. Setup Allah ini betapa luar biasa dan ajaib. Hewan yang bodoh sekalipun itu sangat menyayangi anak-anaknya. Induk ayam begitu berani melawan ular kobra demi melindungi anak-anaknya. Orang yang fakir dan miskin hidup di belakang gunung, di lembah-lembah, gak kenal sekolahan, tapi terpaksa untuk bekerja keras demi membela anak-anaknya, dan itu tidak bisa ditolak karena kodrat. Sekalipun anaknya bersalah, orang tua akan membelanya. Kasih sayang yang kedua adalah kasih sayang yang di-set up dari diri sendiri, kita ciptakan dari diri sendiri. Dan yang ketiga, kasih sayang yang kita tumbuhkan, kita set up di hati orang lain. Nah, tugas kita adalah ciptakan kasih sayang dalam diri dan kemudian tumbuhkan kasih sayang di hati orang lain. Set up kasih sayang itu di hati orang lain. Tapi kejadiannya, kasih sayang yang seolah harusnya menjadi medan pembuktian rahmat Allah, justru menjadi medan aniaya. Contohnya, orang yang sedang merasakan sakit, itu sangat mudah kita aniaya, karena nilai kesehatan bagi dia adalah segala-galanya, sehingga tidak mikir lagi berapa uang yang harus dibayarkan demi kesehatannya. Seorang ibu yang melihat anaknya merintih kesakitan, itu siap bayar berapa saja asal anaknya segera berhenti dari rintihannya. Anak-anak fakir dan miskin, yatim piatu yang hidup di naungan lembaga sosial, itu punya daya tarik tersendiri bagi para donatur, bagi para peduli yatim dan fakir miskin, sehingga lembaga ini mudah sekali menerima bantuan. Tetapi yang mengundang kasih sayang juga bisa menjadi lahan subur untuk penganiayaan. Hadirin, program kasih sayang bisa berubah menjadi medan pemusnah kasih sayang. Dan yang terjadi di lapangan lebih banyak daripada sekedar contoh yang baru saja saya sebutkan. Penganiayaan terselubung atau terang-terangan, jangan sampai kita jadi pelakunya. Coba saja cermati perlakuan kita kepada yang lemah, yang sakit, yang tertindas. Padahal senyum yang tertebar di wajah seorang dokter saat berpapasan dengan pasien dan yang mendampinginya adalah penyejuk jiwa dan obat. Senyum saja. Selembar uang yang terulur kepada fakir yang merintih menahan lapar, itu kesejukan tersendiri. Karena itu, jika kita tengah berkuasa, lihat rakyat dengan hati. Jika kita hartawan, lihat fakir dengan hati. Jika kita dokter atau pelayan kesehatan, lihat pasien dengan hati. Jika kita ustadz atau pembimbing, lihat umat dengan hati. Jangan sampai melihat mereka dengan rumus keuntungan di dunia yang menjerumuskan pada aniaya, yang memusnahkan kasih sayang. Karena kita pun bisa sakit, bisa fakir, dan bisa terjepit. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah kepada kita semua. Taufik dan hidayah, yang mudah-mudahan rahmatnya senantiasa tumbuh di dalam hati kita, juga bisa menumbuhkan sifat rahmat kasih sayang kepada orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu